Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang calon anggota Kongres di Texas berdiri dengan penuh percaya dirinya. Namanya Valentina Gomez. Dengan memiliki raut muka yang hemat kami terpancar dari hatinya niat-niat tidak baik. Ia menenteng penyembur api, namun yang mengejutkan bukan senjata yang ia bawa, bukan senjata yang ada di tangannya, tetapi objek yang kemudian akan dibakar. Apa? Yakni kitab suci Al-Quranul Karim. Yang kemudian dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia. Dalam video kampanyenya yang ia sebarkan sendiri, Gomez berjanji akan mengakhiri umat Islam di Texas. Ia tahu Muslim di sana hanya sekitar 1% dari populasi, tetapi bagi Gomez kelakuannya ini untuk menyulut kemarahan umat. Bahkan hemat kami bukan umat Islam di Texas saja, tetapi umat Islam di seluruh dunia pada umumnya. Apakah setakut itukah Valentina Gomez kepada umat Islam yang kemudian hanya 1% di sana? Nah, sedikit informasi bahwasanya komunitas Muslim di Texas sangat berkembang begitu sangat pesat. Mereka juga berkontribusi di berbagai bidang, bahkan di berbagai sektor dengan populasi yang terus bertambah dan terus berkembang. Muslim Texas memainkan peran penting dalam membentuk hubungan sosial, ekonomi, budaya negara bagian ini. Pertumbuhannya yang sangat luar biasa dan demografinya sangat lumayan bagus menurut laporan dari Universitas Texas di Austin. Jumlah Muslim di Texas diperkirakan mencapai lebih dari 400.000 jiwa pada tahun 2023 dan alhamdulillah menjadi posisi pertama di bagian Amerika Serikat ini dengan jumlah umat Islam di sana, termasuk keturunan Asia Selatan, Arab, Afrika, dan Amerika, semua ada. Dan mereka tentunya sangat luar biasa kebersamaannya. Mereka senantiasa menampakkan kebersamaan dan berjamaahnya. Bahkan yang menariknya lagi, ekonomi umat Islam di sana, banyak Muslim dari Texas yang sukses sebagai pengusaha profesional dan pemimpin bisnis. Mereka berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara bagian ini dengan menciptakan lapangan kerja dan berinvestasi dalam bisnis lokal. Kemudian ada juga pendidikannya yang sangat luar biasa hebat. Komunitas Muslim di sana, wabil khususnya di Texas, memiliki sejumlah sekolah Islam dan lembaga pendidikan yang sangat-sangat berkualitas. Selain itu, banyak Muslim Texas yang berpartisipasi aktif dalam sistem pendidikan publik dan universitas. Kemudian ada juga layanan masyarakatnya. Muslim Texas terlibat dalam berbagai kegiatan amal dan layanan masyarakat, seperti misalkan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, mendukung program-program sosial, dan berpartisipasi dalam upaya kemanusiaan. Ada juga misalkan seni dan budaya. Muslim Texas juga berkontribusi pada keragaman budaya negara bagian melalui seni, sastra, dan kegiatan budaya lainnya. Mereka juga aktif dalam mempromosikan pemahaman antar budaya dan toleransi. Namun, meskipun komunitas Muslim Texas telah mencapai banyak kemajuan, mereka juga menghadapi tantangan-tantangan tersendiri, seperti misalkan diskriminasi dan stereotip negatif. Namun tentunya komunitas ini terus berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini melalui pendidikan, advokasi, dan dialog antar agama. Nah, kita kembali ke Gomez. Gomez ini sekarang menarik perhatian publik dengan pernyataan yang sangat kontroversial. Dalam sebuah kampanyenya yang sangat viral itu, ia terlihat membakar kitab suci Al-Quranul Karim sembari melontarkan pernyataan penuh provokasi. Gomez bahkan mengatakan bahwa tindakannya itu dilakukan karena merasa dirinya powered by Jesus Christ atau diberdayakan oleh Yesus Kristus. Dan ia menyebut bahwa Amerika seharusnya tetap dipandang sebagai negara Kristen dan tentunya menolak keras kehadiran kelompok Muslim. Bahkan dalam kampanyenya, Gomez menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar katanya. Menurut versinya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Israel. Tapi sayangnya orang Israel, khususnya Yahudi, tidak mengakui Tuhan yang dipercayai oleh Valentina Gomez sendiri, karena mereka tidak percaya kepada Kristenan. Nah, Gomez melontarkan kalimat yang sangat keras terhadap Islam dan umat muslimin. Ia menyebut bahwa Amerika adalah bangsa Kristen, lalu mengaitkannya dengan ajakan menolak Islam. Tidak berhenti di situ, aksinya semakin memicu sorotan karena dibalut dengan simbol keagamaan yang dianggap menyinggung
para pengamat menilai tindakan Gomez bukan sekedar ekspresi politik saja, tetapi hemat politik di sana sudah masuk wilayah ujaran kebencian yang bisa memperlebar jurang konflik antara agama. Banyak pihak yang khawatir narasi seperti ini justru memperkeruh suasana dan bisa memicu gesekan sosial yang berbahaya yang lebih daripada ini. Nah, peristiwa Gomez yang membakar Al-Quran sambil mengaku diberdayakan oleh Yesus, sesungguhnya ini menyimpan banyak pelajaran yang sangat penting untuk kita. Pertama, kita belajar bahwa kebencian yang dibungkus agama tidak pernah melahirkan kedamaian, ikhwah. Tidak akan pernah. Agama sejati itu sejatinya mengajarkan Rahman, Rahim, bukan kebencian. Bila seseorang melakukan aksi yang melukai keyakinan orang lain, itu bukan mencerminkan satu agama, melainkan hawa nafsu dan ego pribadi tentunya. Kedua, kejadian ini menjadi pengingat bahwa dunia kita saat ini sangat mudah terbelah oleh isu agama dan tentunya identitas. Karena itu semakin penting bagi kita untuk menghadirkan dialog, misalkan saling memahami dan menghargai perbedaan. Justru di tengah keberagaman kita bisa menanamkan nilai toleransi yang ada. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Gomez ini menjadi kekhawatiran tersendiri, wabil khususnya umat muslim yang kemudian ada di Texas di sana. Untuk itu kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin Jalla Jalalu agar Allah senantiasa menjaga umatul muslimin dimanapun berada, mau itu di negeri kita tercinta atau di luar negeri. Semoga mereka dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hal yang semacam ini adalah hal yang kemudian menjadi hal yang sensitif, tetapi kita tidak boleh menyembunyikan faktanya seperti apa agar kita lebih hati-hati, lebih waspada untuk kedepannya. Ya Kapila, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi banyak informasi untuk kita semua, termasuk menjadi perenungan untuk kita semua. Semoga kita semua sekali lagi dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sobat isi ngaji, mungkin itu dulu. Jika lo bermanfaat, silahkan klik subscribe-nya dan jangan lupa tekan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.